Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga baik dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun sebelumnya kita memulai pelajaran diawali dengan pembacaan doa bersama-sama agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu saya akan mengabsen. Sudah? Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan oleh Allah, kita bisa bertemu dan bisa melaksanakan kewajiban itu menuntut ilmu. Namun sebelumnya kita membahas tentang materi kali ini, terlebih dahulu kita mengingat minggu yang kemarin itu yaitu tentang masalah sholat, sholat qasar dan sholat jamaah. Sudah mengerti yang minggu kemarin sholat qasar dan jamaah? Alhamdulillah sudah. Ya, dikembangkan dan amalkan. Materi pada kali hari ini kita akan membahas tentang dan kita melakukan sebuah perbuatan atau amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, maka kita ini harus melakukan atau mengamalkan amalan tersebut itu dengan disertai yaitu ikhlas, sabar, dan pemahaman. Ada yang tahu tentang masalah ikhlas? Ada yang pernah mengamalkan tentang ikhlas? Ada nggak? Ada kan? Jelas ada ya. Mengapa? Karena setiap perbuatan itu, amal yang soleh itu harus didasari dengan ikhlas. Contohnya seperti melakukan sedekah, lagi melakukan amalan-amalan soleh yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya sholat, lagi puasa, bagus, zakat, haji. Itu adalah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, dan itu tidak lepas didasari dengan ikhlas, tidak lepas dengan ikhlas. Mengapa kita harus ikhlas? Siapa yang tahu? Mengapa kita harus ikhlas? Ada yang tahu? Maka sebelum kita menjawab, maka saya akan memberikan tahu menurut Safi dan Hayati. Setelah itu kalian itu mencatat apa yang kalian itu diperlukan atau kurang mengerti. Nanti kita bahas bersama-sama. Persiapkan buku tulisannya. Silahkan lihat ini, baca judulnya. Mengerti? Perhatikan. Nah, dengarkan. Pernahkah kalian itu dalam setiap hari mengalami masalah? Pernah kan? Setiap manusia mesti ada permasalahan. Baik galau masalahnya, sedih, kecuali orang yang dekat kepada Allah. Dan Allah yang memberikan permasalahan, dan Allah yang mengangkat permasalahan. Ini yang jelas nantinya berkaitan dengan judul materi tersebut. Surat apa saja ini? Berkaitan dengan judul atau materi tersebut yaitu Ikhlas, sabar, juga bermakna. tentunya ini semuanya tidak lepas dari penjelasan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Adakah di dalam bayangan kalian atau dalam pikiran kalian tentang masalah ikhlas? Tuh, satu.
2 tentang masalah sabar. 3 tentang masalah memaafkan. Ada kan enggak di dalam pikiran kalian? Pernahkah kalian melakukan setiap hari? Pernah? Yang jelas itu ya. Ini adalah surat An-Nisa. Baca bersama-sama. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus menggunakan ilmu tajwid. Bab ini, bab 13 ini, sebelum memasuki kandungan ayat tersebut, maka di awal itu menjelaskan tentang masalah hukum tajwid. Ya, hukum tajwid itu nun sukun dan tanwin itu mempunyai berapa hukum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Empat. Lima. Infaqih. Tentunya kalian insya Allah banyak yang mengetahui karena kalian itu sudah dipelajari di sekolah sore ya, karena semuanya itu rata-rata 99% ini rata-rata dari pondok. Namun saya tidak membahas panjang lebar tentang masalah tajwidnya. Kita fokus tentang masalah pembahasan kandungan surat tersebut. Pertama surat An-Nisa. Menjelaskan masalah apa ini sebelum masalah ikhlas. Coba lihat ya. Baca artinya bersama-sama. Kecuali orang yang tahu kan mengadakan kebaikan dan berikan kepada Allah. Surat An-Nisa. Coba tulis dalam bukunya satu persatu. Ini menurut kalian, pandangan kalian satu persatu ini membahas tentang apa? Jangan dijawab, dijawab di dalam bukunya. Tulis, silakan. Ya, membahas masalah materi apa yang dipilih? Silakan tulis. Dulu. Silakan tulis. Ayat tersebut membahas tentang masalah apa? Tidak usah berat, ya. Silakan. Agar kalian mengetahui, lihat artinya. Ya. Ya. Tulis, tidak apa-apa, buku saja ya. Silakan. Agar kalian itu punya gambaran. Ya. Dan mengembangkan pemikiran kalian itu lebih, ya, lebih tinggi, lebih berpikir. Agar kalian itu lebih mantap. Silakan. Sudah? Teruskan dulu ya. Pak, saya nanyakan dulu sebelum ini. Menurut kalian membahas tentang masalah ikhlas. Yang baku ini membahas tentang masalah Sabar. sabar. Ikan artinya baca bersama-sama dulu. Yang benar ikhlas ya, membahas tentang masalah dari ini menjelaskan tentang masalah ikhlas. Ya, bagus. Apa saja perbuatan baik? Ada perbuatan baik hubungan dengan Allah. Ada perbuatan baik hubungan sesama manusia. Ada perbuatan baik itu hubungan dengan alam sekitar. Hubungan dengan Allah amal baik itu seperti apa? Salat, lagi puasa, lagi zakat, haji. Itu rukun Islam. Itu sudah ya, hubungan dengan Allah. Yang berhubungan dengan manusia, perbuatan amal baik. Pemaaf, lagi Sabar. penyabar, lagi
berbuat baik, membantu kepada orang tua dan mengasihi atau bersedekah kepada orang lain. Itu hubungan sesama manusia. Soalnya itu bukan hanya itu ya. Coba kalian itu cari tentang masalah itu ya. Baik hubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan Allah. Yang ketiga yaitu hubungan dengan alam sekitar. Seperti apa contohnya? Tidak membuang sampah sembarang. Tidak menembang pohon sembarangan. Ya. Menjaga kelestarian itu amal baik juga ya. Dan amal baik dengan hewan-hewan, tidak menganiaya hewan-hewan ciptaan Allah. Contohnya seperti apa? Ada kucing ya. Karena kucing itu mencuri ikannya langsung dipukul atau bagaimana itu tidak boleh. Kita harus didasari dengan keikhlasan. Mengapa didasari dengan keikhlasan? Karena amal perbuatan, amal baik kalau tidak didasari dengan keikhlasan, maka amal tersebut tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala dari Allah. Contohnya seperti apa yang hubungan dengan Allah? Ketika kita melakukan sholat berjamaah, agar kita umpamanya sholat berjamaah, tujuannya niat ikhlas karena untuk mendapatkan ridha Allah, bukan karena manusia. Bukan karena manusia seperti apa Ustaz? Ingin dipuji, ingin mau dihormati, agar seperti ini berarti tidak ikhlas. Jadi tujuan ikhlas itu adalah semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Ngaji sambil di pondok umpamanya atau di rumahnya ngaji. Ngaji itu harus didasari dengan keikhlasan agar diterima oleh Allah. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan, maka dalam ibadah kita, contohnya sholat ngaji, maka amal tersebut sia-sia. Mengapa tersebut? Karena tidak mendapatkan pahala, tidak dicatat atau tidak mendapatkan ridha dari Allah. Ya kan? Ya, berarti itu ya. Itu tentang masalah ikhlasan. Banyak lagi itu contohnya. Sambil itu bisa berpikir atau bisa mengingat-ingat apa sih yang saya itu diperbuat atau melakukan perbuatan amal kita sehari-hari, apakah mulai sekarang didasari dengan introspeksi diri, apakah selama saya melakukan perbuatan baik itu didasari dengan ikhlas? Ya kan? Nah, harus bertanyakan pada dirinya, apakah selama saya ini melakukan perbuatan baik itu didasari dengan ikhlas? Kalau iya, berarti perlu ditingkat. Karena ikhlas itu ada tingkatannya. Kalau tidak, harus dulu atau diperbaiki. Artinya kalau tidak ikhlas, berubah menjadi ikhlas. Paham? Satu, melakukan amal perbuatan yang baik hanya mengharap ridha dari Allah, tidak mengharapkan surga, tidak takut kepada neraka, hanya cinta kepada Allah. Itu ikhlas tingkatan ini, cinta kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua yaitu melakukan amal perbuatan baik hanya mengharapkan untuk mendapatkan pahala dan juga ingin masuk surga. Contohnya melakukan perbuatan kebaikan yang didasari dengan ikhlasan. Paling sedikit 3 ya. Kita baca dari atas dan bawah. Ada jelasan yang ini? Yang dulu. Punya. Oke, ini dah. Yang ini dah. Nah, lanjutkan materi tersebut, yaitu surat apa ini? Ayat berapa? 153. Tentunya ini saja punya antara. Baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
perbuatan sehari-hari ini dalam keadaan sabar? Pernah? Apakah kalian itu dalam melakukan perbuatan atau permasalahan dalam kehidupan ini sering sabar atau tidak? Jawabannya tentunya ada pada kali ya. Karena ini adalah merupakan perbuatan akhlakul karim. Pertama, ikhlas, sabar, memaafkan, itu adalah perbuatan akhlakul karim. Sabar itu adalah merupakan perbuatan akhlakul karim. Maka kalian itu dalam sehari-hari selalu mengintrospeksi diri agar kalian itu menjadi orang yang sabar. Mengerti? Ya. Apa itu sabar? Yuk baca bersama-sama. Sabar dan apa? Sabar adalah tahan tekun, tidak pernah putus asa dalam masalah apa. Contohnya seperti apa? Silahkan kalian tulis dalam bukunya. Contohnya, silahkan. Kalian tulis di sini silakan. Umat tulis semuanya. Contohnya sahabat saya ini. Jaga badan kan? Tahan menderita. Menjadi sahabat menderita. Ya, contohnya langsung tulis di dalam buku ya. Dikasihkan dalam buku tulis di dalam sehari-hari atau kalian sendiri atau orang lain. Silahkan. Tidak ada sehari. Ya. Semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Fajar, siapa contohnya dalam sehari-hari? Kalau orang tuanya itu meninggal, benar salah? Benar, harus ikhlas. Dan juga harus ikhlas menerimanya. Mengapa sebab? Karena semua itu adalah uji dan ketentuan dari Allah. Ya. Ini sudah ada menjawab yang lain harus lebih banyak dalam itu. Baca lagi pengertian sabar. Sabar juga bisa bagi aman. Maksudnya adalah mandiri dari kesalahannya. Ada baik dari perkataan dan perbuatan yang kita yang menahan rasa malas untuk berbuat baik. Mengerti? Paham? Kembangkan nantinya, ya. Agar kalian itu berpikir, berimajinasi tentang masalah perbuatan kalian, sehingga kalian itu lebih baik dari yang kemarin. Sabar dibagi berapa? Dibagi 3. Ada yang tahu ya, sabar dibagi 3. Yang pertama, Sabar menjaga makanan dari sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Contohnya Mas, siapa Umar? kalau orang tua yang berikan harus sabar. Harus sabar. Sabar melakukan perintah Allah. Umar benar salah? Benar. Bagus ya, benar. Nah, ada yang paling benar, bukan tidak benar penjawab. Perintah Allah melakukan sholat lagi, puasa lagi, zakat lagi. Jadi ini adalah sabar melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, yang nantinya kembali kepada Allah. Artinya kembali yang tadi itu hanya mengharapkan juga dari Allah. Yang disebut apa tadi Mas? Yang lain?
yang disebut ikhlas. Ikhlas. Jadi sabar dengan ikhlas itu satu kesatu, satu kesatuan, ya. Yang kedua sabar, Jauhi kemaksiatan. sabar menjauhi kemaksiatan. Silahkan tulis dulu dalam bukunya seperti apa contohnya. Tulis. Sabar menjauhi kemaksiatan. Dan ada tulis. Contohnya. Ini ada nilai harian, ya. Dalam sehari-hari, ya, silakan tulis. Ya. Sudah. Yang ketiga, ikatan sabar menerima atas ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Yang menerima musibah. Artinya musibah itu ketika kita ditimpa musibah, jatuh umurnya, kecelakaan, banjir atau gempa atau rumahnya roboh atau puting beliung atau sekarang ini virus corona, ya kan, COVID. Nah, itu adalah kita harus sabar. Karena semuanya itu dari Allah. dan yang menentukan dan menakdirkan itu adalah Allah. Jadi semuanya itu harus kembali kepada Allah. Apa tujuannya? Agar kita iman bertambah dan agar pikiran kita, hati kita lebih tenang. Karena semua yang mengurus di bumi ini adalah Allah. Jadi kita harus sabar. Silakan tulis lagi contohnya dalam musibah dalam sehari-hari dihadapi dengan kesabaran. Silakan tulis contohnya dalam sehari-hari. Ini termasuk bagian mengintroduksi diri kita juga. Ya, bukan hanya tahu tapi mengamalkan. Silakan. Dalam sehari-hari tentang masalah musibah dan tingkatan sabar. Sudah? Ya, sudah. Jadi ini contoh-contoh sabar ya. Baca contoh-contoh sabar yang pertama. Sekarang surat apa ini? Ayat berapa? Yang jelas membahas tentang masalah apa? Maaf atau memaafkan orang lain. Maaf atau memaafkan. Pernahkah kalian itu memaafkan orang lain? Pernah? Dan pernahkah kalian disakiti oleh orang lain? Setelah disakiti, kalian itu memaafkan? Karena memaafkan itu lebih sulit daripada minta maaf. Ya. Baca ayat tersebut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya baca.
yaitu orang-orang yang berimannya baik kepada Allah dan baik kepada orang-orang Apa itu maaf? Tulis contoh tentang masalah memaafkan orang lain dalam sehari-hari agar kalian itu biasa memaafkan orang lain. Silahkan dalam sehari-hari tulis. Ya, contoh memaafkan orang lain. Karena kalian itu tidak lepas juga dimaafkan oleh orang lain. Pernahkah kalian itu berbuat salah kepada orang lain? Ketika kalian itu berbuat salah, maka kalian itu tentunya agar mendapatkan maaf dari orang tersebut. Tulis sehari-hari. Maafkan dulu. Tulis. Sudah. Setelah ini kita untuk kelompok silakan empat diskusi kelompok tersebut masing-masing judul tersebut itu ikhlas, sabar dan maafkan. Kita apa yang masih belum dimengerti kita kelompok ya diskusi ya diskusi dan juga kalau ada pertanyaan yang mengikuti atau ada pertanyaan atau silakan. Kelas sabar dan maafkan. Dalam sehari-hari kita kelas sabar dan maaf ya. Silakan diskusi kelompok. Adalah kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, G. Tulis ya. Ada kali yang benar kali itu atau yang belum mengerti atau ada yang belum jelas. Diskusi tentang kelas ya. Yang lain itu ketahui dan yang lain tidak tahu. Kelas sabar dan maaf. Nanti itu kita banyak. Nah, waktunya 10 menit. Kelompok silakan berikan kerja cepat mewakili dari kelompok tersebut. Sudah? Ya. Semuanya dapat apa? Ayo, siapa yang siap kelompoknya? Bukan? Siap? Hah? Ini yang di belakang siap? Silakan yang siap. Ada yang selesai? Sudah rumah. Sudah selesai? Belum. I'm fine. Sudah? Sudah. Kalau sudah ada yang mempresentasikan ke depan, yang kalian mengerti ya. Ya. Ada yang siap? Ya. Bukunya mana? Atau sudah hafal? Jangan ambil bukunya. Kalian mana?
Suaranya yang keras. Melakukan amal perbuatan yang baik dan ridha kepada Allah. Lagi. Yaitu melakukan amal perbuatan yang mengharapkan kepada dan ingin masuk surga. Ada pertanyaan dari pendapat Umar ini? Masing-masing kelompok ada pertanyaan? Ada? Sudah mengerti? Dijawabkan hanya satu? Ya, sudah. Ya. Jadi kali ini tidak awal pembahasan ini kembali kepada tempat tersebut, kembali kepada tempat. Terus, ya. Jadi ikhlas itu hanya menghadap kepada Allah. Ya, dalam semua perbuatan. Sabar itu ya menerima atas ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Memaafkan itu ya atas perbuatan yang pernah menyakitkan kepada kita, maka kita memaafkan perbuatan tersebut ya kepada orang lain. Sudah. Minggu yang akan datang tentang masalah materi sabar, ikhlas, sabar dan memaafkan. Kelompok masing-masing kelompok itu membuat pertanyaan dan juga pertanyaan tersebut dijawab. Paham? Iya, dijawab dan dijawab masing-masing kelompok itu ke depan ya. Dan dibahas bersama-sama. Sudah kita diakhiri pelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Mulai. Bismillah.